Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sani Arigianto dengan NPM 2075208, jurusan Ekonomi dan Bisnis, program studi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Lampung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan sampai sekarang ini. Salawat beriringan salam, tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Baiklah, langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang etika lingkungan hidup. Nah, adapun topik yang akan dibahas pada pembahasan kali ini yaitu yang pertama, pengertian etika lingkungan hidup, yang kedua, jenis-jenis etika lingkungan hidup, yang ketiga, teori tentang etika lingkungan hidup, dan yang keempat, prinsip-prinsip etika lingkungan hidup. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian etika lingkungan hidup. Etika lingkungan berasal dari dua kata, yaitu etika dan lingkungan. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Ada tiga teori mengenai pengertian etika, yaitu etika deontologi, etika teologi, dan etika keutamaan. Etika deontologi adalah suatu tindakan yang dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etika teologi adalah etika baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat suatu tindakan. Sedangkan etika keutamaan adalah etika yang mengutamakan pengembangan karakter moral pada setiap orang. Nah, selanjutnya yaitu pengertian lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan, kesejahteraan manusia, dan makhluk hidup lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi, etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat, sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan penerapan etika lingkungan sebagai berikut. Yang pertama yaitu manusia merupakan bagian dari lingkungan yang tidak dapat terpisah, sehingga perlu menyayangi semua kehidupan dan lingkungannya selain dirinya sendiri. Yang kedua, manusia sebagai bagian dari lingkungan hendaknya selalu berupaya untuk menjaga terhadap pelestarian, keseimbangan, dan keindahan alam. Dan yang ketiga, kebijaksanaan penggunaan sumber daya alam yang terbatas termasuk bahan energi di lingkungan disediakan bukan untuk manusia saja, melainkan juga untuk makhluk hidup lainnya. Yang kedua yaitu jenis-jenis etika lingkungan. Etika lingkungan disebut juga etika ekologi. Etika ekologi selanjutnya dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu etika ekologi dalam dan etika ekologi dangkal. Yang pertama yaitu etika ekologi dangkal. Etika ekologi dangkal adalah pendekatan terhadap lingkungan yang menekankan bahwa lingkungan sebagai sarana untuk kepentingan manusia, yang bersifat antroposentris. Kebanyakan para ahli memiliki pandangan bahwa alam hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Etika ekologi dangkal menekankan hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama, manusia terpisah dari alam. Yang kedua, mengutamakan hak-hak manusia atas alam, tetapi tidak menekankan tanggung jawab manusia. Yang ketiga, mengutamakan perasaan manusia sebagai pusat keprihatinannya. Yang keempat, kebijakan dan manajemen sumber daya alam untuk kepentingan manusia. Yang kelima, norma utama adalah untung dan rugi. Yang keenam, mengutamakan rencana jangka pendek. Yang ketujuh, memecahkan krisis ekologis melalui pengaturan jumlah penduduk khususnya di negara miskin.
Dan yang kedelapan, menerima secara positif pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu etika ekologi dalam. Etika ekologi dalam adalah pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang, sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang berbeda. Etika ekologi dalam menekankan hal-hal berikut. Yang pertama, yaitu manusia adalah bagian dari alam. Yang kedua, menekankan hak hidup makhluk lain walaupun dapat dimanfaatkan oleh manusia, tidak boleh diberlakukan sewenang-wenang. Yang ketiga, prihatin akan segala perasaan semua makhluk hidup dan alam tidak diberlakukan sewenang-wenangnya. Yang keempat, kebijakan menjaga lingkungan bagi semua makhluk hidup. Alam harus dilestarikan dan tidak dikuasai. Yang kelima, pentingnya melindungi keanekaragaman hayati. Yang keenam, menghargai dan memelihara tata alam. Yang ketujuh, mengutamakan tujuan jangka panjang sesuai ekosistem. Dan yang kedelapan, mengkritik sistem ekonomi dan politik dan menyodorkan sistem alternatif, yaitu sistem pengambilan sambil memelihara. Yang ketiga yaitu teori etika lingkungan. Yang pertama ada teori antroposentrisme. Antroposentrisme atau antropos yang artinya manusia adalah suatu pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Pandangan ini berisi pemikiran bahwa segala kebijakan yang diambil mengenai lingkungan harus dinilai berdasarkan manusia dan kepentingannya. Jadi pusat pemikirannya adalah manusia. Alam dilihat hanya sebagai alat dan sarana bagi pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia saja. Teori ini bersifat instrumentalik dan egois, sehingga teori ini dianggap sebagai sebuah etika lingkungan yang dangkal dan sempit atau shallow environmental ethics. Teori ini menyebabkan manusia mengeksploitasi dan menguras alam sebagai atau demi memenuhi kebutuhan dan kebutuhan hidupnya dan tidak peduli terhadap alam. Yang kedua ada teori biosentrisme. Biosentrisme adalah suatu pandangan yang menempatkan alam sebagai yang mempunyai nilai dalam dirinya sendiri, lepas dari kepentingan manusia. Biosentrisme menolak antroposentrisme. Teori biosentrisme berpandangan bahwa makhluk hidup bukan hanya manusia saja. Ada banyak hal dan jenis makhluk hidup yang memiliki kehidupan. Yang menjadi pusat perhatian dalam teori ini adalah kehidupan. Maka secara moral berlaku prinsip bahwa setiap kehidupan di muka bumi mempunyai nilai moral yang sama, yang harus dilindungi dan diselamatkan. Yang ketiga ada teori ekosentrisme. Ekosentrisme memandang makhluk hidup biotik maupun makhluk tak hidup atau abiotik yang saling terikat satu sama lainnya. Etika diperluas untuk mencakup komunitas ekologis seluruhnya, baik yang hidup maupun yang tidak. Menurut ekosentrisme, hal yang penting adalah tetap bertahannya semua yang hidup dan yang tak hidup sebagai komponen ekosistem yang sehat. Setiap individu dalam ekosistem diyakini terkait satu dengan yang lain secara mutual. Keseluruhan organisme saling membutuhkan, saling menopang, dan saling memerlukan. Etika lingkungan hidup diusahakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan keseluruhan di dalam ekosistem. Yang selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip etika lingkungan. Sebagai pegangan dan tuntutan bagi perilaku kita dalam berhadapan dengan alam, terdapat berbagai prinsip etika lingkungan, yaitu yang pertama, sikap hormat terhadap alam. Yang kedua, prinsip tanggung jawab. Yang ketiga, prinsip solidaritas. Yang keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian. Yang kelima, prinsip ilham. Yang keenam, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Yang ketujuh, prinsip keadilan. Yang kedelapan, prinsip demokrasi. Dan yang terakhir, prinsip integritas moral. Adapun undang-undang tentang etika lingkungan hidup.
Undang-Undang tentang Etika Lingkungan Hidup terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada bab 10 dibahas tentang hak, kewajiban, dan larangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Bagian pertama membahas tentang hak dan bagian kedua membahas tentang kewajiban, yaitu pada pasal 67 dan pada pasal 68. Pada bagian ketiga menjelaskan tentang larangan, yaitu pada pasal 69. Pada bab 12 dibahas tentang pengawasan dan sanksi administratif. Pada bagian pertama dibahas tentang pengawasannya, kemudian pada bagian kedua dibahas tentang sanksi administratif, yaitu pada pasal 76, pasal 77, pasal 78, pasal 79, pasal 80, pasal 81, pasal 82, dan pasal 83. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya memohon ampun. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.